Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil media yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlina Nimastuti, NPM 2210194. Saya Rizka Rahmawati dengan NPM 221204330. Beberapa ini komponen dari media. Yang pertama ada lampu yang berjumlah 6 sebagai sumber cahaya, lalu ada kabel sebagai penghantar arus listrik, lalu ada saklar yang berjumlah 2 sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Terus selanjutnya di sini ada baterai sebagai sumber energi terdiri dari 4 buah. Terus ada tempat baterai juga terdiri dari 2 buah. Terus di sini juga ada dudukan lampu yang terdiri dari 6 buah. Nah, saya akan menjelaskan untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian seri ini adalah rangkaian yang dihubungkan secara sejajar. Nah, contohnya ketika saya menyalakan saklar, rangkaian seri ini akan terlihat redup. Jika salah satu lampu saya lepas, maka lampu yang lain akan ikut mati karena rangkaian seri ini terbuat dari rangkaian yang sederhana. Jika satu lampu dimatikan, maka lampu lain ikut. Seperti rangkaian paralel itu biasanya lebih terang dibanding rangkaian seri untuk cahayanya. Terus rangkaian paralel itu biasanya digunakan di rumah. Contohnya seperti ketika saklar di rumah dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Untuk selanjutnya ada LKPD. Untuk bagian rangkaian seri, terdapat lampu 1 dan lampu 2 yang terletak secara sejajar. Nah, ketika disambungkan menggunakan saklar, maka lampu seri memiliki ciri lampu yang redup karena arusnya terbagi. Nah, jika disambungkan untuk lampu 1 dan lampu 2. Baik, selanjutnya di sini ada rangkaian listrik paralel. Untuk saklarnya terdiri dari 3. Yang pertama ada saklar 1, saklar 2, saklar 3. Untuk lampunya terdiri dari 3 buah juga. Untuk sumber listriknya terdiri 1. Jadi, jika saklar 2 dimatikan, maka lampu 1 dan 3 akan tetap menyala karena terdiri dari beberapa arus listrik. Terus hal ini terjadi pada instalasi listrik yang ada di rumah. Setelah kami memaparkan dari hasil LKPD dan media yang sudah kami sampaikan, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bagian seri dan tahapan. Sebelumnya, nama saya Asri NPM 383. Perkenalkan, nama saya Informasi NPM 37. Lalu ada 2 teman kami, yaitu Erlina Nimastuti NPM 194 dan Rizka Rahmawati NPM 3430. Selanjutnya, tujuan alat praktik ini menunjukkan perbedaan antara rangkaian seri dan tahapan. Yang kedua, membantu siswa memahami bagaimana listrik mengalir pada berbagai jenis rangkaian. Yang ketiga, menarik minat belajar siswa melalui media pembelajaran yang interaktif dan kontekstual atau linear dengan lampu jalan dan kendaraan. Yang keempat, menarik siswa berpikir ilmiah dan kreatif dalam mengembangkan konsep sains dengan kehidupan sehari-hari. Penulisan alat itu sendiri itu bentuknya itu menyangkut kecil rumah, jalan, mobil dan lampu. Lalu di kirinya menggunakan rangkaian seri
duduk dan saling bergantung. Lalu yang bagian kanannya itu menampilkan rangkaian paralel yang lampunya lebih terang dan saling mandiri. Lalu ada komponen utamanya itu yang lampu dari sebelah atau pipa kecil, kabel merah hitam 10 meter, dan baterai atau adaptor seperti sumber listrik. Untuk alat gambarannya yaitu ada kabel sumber atau daylight. Di sini kita menggunakan daylight. Terus yang kedua kabel kecil, yang ketiga baterai, saklar, lalu LED mini, sedotan untuk tiang lampu. Terus isolasi listrik, rem tembak, penting kaca, hunian rumah dan mobil, kertas warna atau cat biasa. Nah, untuk pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel itu, yang seri itu membutuhkan 3 lampu, kabel penghubung dan sumber listrik atau baterai, lalu menghubungkan ujung positif baterai ke terminal lampu pertama, lalu menghubungkan juga terminal keluaran lampu pertama ke terminal lampu kedua menggunakan kabel. Selanjutnya menyambungkan terminal keluaran lampu kedua ke terminal lampu ketiga, dan terakhir menghubungkan terminal keluaran lampu ketiga ke terminal negatif baterai membentuk jalur tertutup. Ketika rangkaian diaktifkan, arus akan mengalir dari baterai melalui semua lampu secara berurutan. Lalu untuk pembuatan rangkaian paralel, menggunakan instrumen yang sama, misalnya di lampu kabel dan baterai, lalu menghubungkan semua terminal positif lampu secara bersama-sama ke terminal positif baterai, menghubungkan semua terminal negatif lampu secara bersama-sama ke terminal negatif baterai. Dengan demikian, setiap lampu tersebut memiliki jalur arus sendiri-sendiri langsung dari sumber listriknya. Saat rangkaian diaktifkan, arus mengalir melalui masing-masing cabang paralel secara independen. Nah, ini gambar yang kita buat sebagai referensinya, dan ini media yang kita gunakan. Selanjutnya ini rangkaian seri paralel. Nah, untuk rangkaian seri paralel sendiri itu dia lebih terang, dan dia jika lampunya memiliki masing-masing saklar, dia akan mengikuti saklar tersebut. Jika saklar tersebut lampu satu dimatikan, dia akan mati, tetapi lampu lainnya akan tetap menyala. Lalu untuk yang kedua ini rangkaian listrik seri, dia lampunya lebih redup. Karena di sini lampunya mungkin tegangannya kurang ya Pak, masih satu. Ini juga Iya itu. Enggak. Kalau ini lampunya dipindah-pindah tetap nyala Pak, cuma kecil. nyalanya kecil. Mungkin tegangannya. Yang mana yang mungkin nanti di keterangan ya sebelah mana yang seri sebelah mana yang mana kan nanti siswa nggak tahu ya mana yang seri. Nah bedanya apa dari lampunya ada tiga ya sama ya. iya sama-sama. Ya, kalau seri Lebih redup, dan jika dimatikan dia mati semua. semua. Kenapa mati semua? Karena sambungan listriknya itu bersambungan. Saya Artinya kalau dia diputus artinya memutus semua. rangkaian memutus arusnya ada putus. Kalau paralel Kalau itu dia lebih terang, dan ini rangkaiannya itu secara global. Jadi jika ini sampahnya ada tiga masalahnya di sampahnya itu, kalau lampu satu dimatikan, yang lain masih tetap nyala. Ini sampahnya cuma satu Pak.
mematikan satu. Itu ya, dimatikan satu, yang lain itu jalannya gimana? Dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau 3 berarti hidup semua, kalau dimatikan 1, 3, 2, yang lainnya lebih terang nggak? Kalau diberikan berarti saya berikan lebih terang. Nah, yang sama yang tadi terang mana? Dimatikan. Kalau dibandingkan 1 sudah dibandingkan 1. Strom. Oke, matikan 1. Dan matikan 2. Kalau masih Iya, soalnya langsung gimana? Artinya kalau paralel itu, kalau yang duanya mati, dia akhirnya arusnya semua mengalir ke satu gitu, yang masih dia. Kalau di angka ini gimana? Isinya gimana pengamanannya? kalau anak kecilnya itu sesuai itu mengamati perbedaan kalau seri dan paralel. Jadi di situ ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti dia itu namanya soalnya dari Itu namanya dampak. iya itu yang di sini namanya gambar di sini namanya. Jadi yang digunakan yang sama seperti di rangkaian seri. Rangkaian seri. Ini rangkaian seri. Juga misalkan diisi contoh simulasi untuk yang rangkaian seri hanya 3 aku ya. Itu ada rangkaian kalau sampai C seperti itu. CD apa rangkaian? Ini belum terbang. Maksudnya Kalau di sana itu apa? Rangkaian A, ada rangkaian B. Ini buat sendiri berarti ya rangkaiannya. Juga sendiri. Ya ini tuh yang teman-teman apa? Jadi dia tulis di ukuran. Harusnya gimana? Menurutku apa? Gimana? Kalau ini lampu KKPD-nya. lampu 1, 2, 3 pada rangkaian seri Satu lagi ya. Berarti kamunya kan hanya 3. Berarti rangkaian seri. Untuk gambar atasnya gambar rangkaian AB itu ya. Ini kan. Nah ya. Oh ini yang 2. Terus B. Oh, ini yang satu adanya berapa? Baterainya yang atas 2, baterainya 2. Terus yang B baterainya 4. Terus yang C apa? Paralel ya? Yang C paralel baterainya 2. Terus yang D baterainya 4. Nah ini lebih tantangannya gimana? Kalau mau berubah ke KKPD mungkin ada pertanyaan. Di sini kesimpulannya itu rangkaian seri rangkaian listrik seri itu dia saling ketergantungan. Jika dimatikan satu dia akan mati semua. Jika dimatikan semua. Lalu jika rangkaian listrik paralel
yaitu tidak saling terhubung, jadi lebih stabil. Jika satu dimatikan, yang lainnya berjalan. Sekian presentasi metode kami. Sebelum itu ya, kalau kebanyakan di rumah itu dia rangkaian mau disimpulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.